Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan ini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang ada. Kita tidak akan membahas IHSG karena IHSG sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Pada video ini kita akan berfokus pada saham di sektor perbankan, yaitu ada beberapa bank yang akan kita bahas. Untuk saham pertama, pada video kali ini kita akan membahas saham BBCA. BBCA pada perdagangan hari terakhir di minggu yang lalu ditutup melemah tipis 0,87% dengan closing di area 8.500. Sempat membuat bearish divergence ya teman-teman, dimana bearish divergence-nya kita lihat pakai indikator MACD, dimana harga membentuk higher high dan indikatornya bergerak berlawanan, yang artinya ada pelemahan tren dan ada potensi untuk mengalami koreksi. Akhirnya dari all time high-nya di kisaran 9.400, saham BBCA sudah drop lumayan, dimana pantulan pertamanya di 8350. Jadi kalau dari all time high-nya sudah turun kurang lebih sekitar 9,78%. Dan kalau breakdown dari 9350, tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan pelemahannya menuju area supportnya kurang lebih di 8200 ataupun ke 8125. Dan kalau kita lihat bersama, memang area 8700 menjadi area resisten yang cukup kuat bagi saham BBCA. Karena ketika mantul dari 8350, beberapa kali BBCA berusaha breakout area 8700 tapi akhirnya gagal, dan bisa kita lihat akhirnya nggak kuat dan turun lagi ke bawah. Kalau misalnya dia jebol 8350, maka bisa jadi ini adalah double top, ataupun bisa jadi ini adalah inverted cup and handle, yang intinya adalah ada potensi untuk terus melanjutkan pelemahannya. Jadi untuk area support terdekat di area 8350 untuk Bank BCA, dan untuk area support 2-nya di 8200 sampai 8125. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video kali ini adalah BBRI. Berbeda dengan beberapa bank lainnya, saham BBRI terlihat masih cukup kuat ya teman-teman. Walaupun memang gagal breakout juga dari area 5000, yang akhirnya membuat BBRI pada perdagangan hari terakhir closing di area 4880. Untuk area support terdekatnya ada di area 4850 sampai 4800. Dan untuk area support 2-nya ada di 4690 sampai area 4630. Bisa kita lihat memang waktu itu BBRI naik menuju all time high-nya di 5020 ya, sebelum akhirnya kembali koreksi. Jadi ini adalah koreksi karena menyentuh all time high, tapi memang perlu kita perhatikan bahwa volume beberapa hari terakhir cukup kecil ya teman-teman, karena memang volume dari IHSG juga kecil, yang mengakibatkan banyak saham yang bergerak tidak terlalu menarik, yang artinya kita bisa hapus juga ini analisa yang lamanya, karena ada potensi untuk false breakout ya, dari 5000-nya gagal breakout. Jadi kita akan tunggu di area support terdekat di 4800 ataupun area support 2-nya di 4690 sampai area 4630. Sejauh ini memang hanya BBRI saja yang masih ada potensi untuk menyentuh all time high kembali, karena selisih penurunannya belum terlalu jauh ya teman-teman.
baru sekitar 2,71%, di mana tadi BCA udah turun hampir 9,5%. Dan jadi silahkan dipantau aja area support yang ada dari BBRI 4850, 4800, 4690 sampai 4630. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Bank BNI. Saham Bank BNI bisa kita lihat bersama pada perdagangan hari yang terakhir. Ditutup melemah ya teman-teman sebesar 1,08%. Berpotensi akan menyentuh area supportnya di kisaran 9250. Kita boleh spare sampai area 9100. 9250 sampai 9100. Yang artinya pada perdagangan mendatang berpotensi disentuh, dan untuk cup and handle-nya posisinya saat ini false breakout ya teman-teman. Ketika market juga tidak terlalu mendukung, yang mengakibatkan akhirnya saham dari Bank BNI juga tidak bisa melanjutkan kenaikannya dan malah cenderung mengalami koreksi. Kita akan coba pantau di 9250 sampai 9100. Kalau misalnya di area tersebut tidak terdapat perlawanan, maka kita akan coba cek lagi di area 9000. Karena area 9000 adalah area angka psikologis yang diharapkan mampu menahan Bank BNI ketika terjadi penurunan. Jadi memang banking kita saat ini posisinya cukup tertekan karena IHSG juga cenderung tertekan dan sepi. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri pada perdagangan hari terakhir ditutup hammer ya teman-teman. Dimana hammernya tuh minus tipis aja 0,25%. Supportnya saat ini masih kita pakai area yang ada, yaitu di kisaran 10.075 sampai 9925. Kenapa kita menggunakan area yang ada di sini? Karena bisa kita lihat bersama ketika dia jebol kemudian ada tarikan lagi yang akhirnya membuat Bank Mandiri masih mampu mempertahankan area supportnya. Kita akan coba masukkan sebuah indikator MACD untuk melihat apakah ada divergen, dan memang terlihat jelas bahwa ada divergen ya teman-teman, di mana harga membentuk higher high tapi sang indikator malah bergerak sebaliknya ya, akhirnya membuat saham dari Bank Mandiri mengalami pelemahan tren dan kemudian koreksi. Kita akan lihat koreksinya sudah seberapa jauh dari area all time high-nya. Posisi terakhir sudah koreksi sebesar 9,69%. Artinya mirip-mirip Bank BCA ya teman-teman, sudah 9% lebih, dan Bank Mandiri ini masih meninggalkan gap ya teman-teman. Ketika dia turun dengan gap down. Yang artinya kalau dari posisi sekarang sampai nutup gap aja ke kisaran 10.300-an. Tepatnya 10.375. Yang artinya masih ada potensi yang lumayan. Jadi kalau nutup gap. Tapi tentu kita juga harus waspada karena pergerakan harga selalu bergerak dua arah, bisa naik dan bisa turun. Kalau 9925 nya jebol, tentu ada potensi untuk turun lanjut ke bawah, dimana area support berikutnya kita tandain di kisaran 9450 ya teman-teman. Kisaran area 9400-an. Di sini kita tandain di 9425 sampai area 9.000-an ya teman-teman. Jadi area supportnya kita pakai agak lebar karena memang pada saat dia breakout dari 9.075
Sempat sideways dulu cukup panjang sebelum akhirnya mencetak all time high-nya. Dan untuk saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah BNGA, Bank CIMB Niaga Tbk. Salah satu saham yang sebenarnya bergerak cukup bagus ya teman-teman, membentuk cup and handle dengan neckline di 1165, dimana target kenaikannya tuh menuju ke 1350. Tapi sayangnya kebentur area resisten di kisaran 1200, tepatnya 1235 sampai 1225. Nah, akhirnya membuat Bank CIMB ini kembali menuju ke area supportnya di kisaran 1165. Kita spare sampai 1150. Memang dari sisi volume tidak ada buangan yang berarti sebenarnya, karena volumenya juga tipis-tipis banget di perdagangan beberapa waktu terakhir. Tapi memang penurunan ya tetap penurunan. Kita akan pantau di 1165 sampai area 1150. Kita akan coba masukkan sebuah indikator untuk melihat apakah ada divergen di sini. Sepertinya ada ya teman-teman. Ketika dari sini ke sini harga mencetak higher high, tapi sayangnya indikatornya bergerak sebaliknya, malah membentuk low yang high yang lebih rendah ya. Jadi ada potensi untuk koreksi. Jadi silakan teman-teman pantau 1165 1150 dekat-dekat area support, boleh spekulasi buy dengan target resisten terdekat 1235, dan kalau bisa breakout tentu akan melanjutkan kenaikannya ke 1350. Jadi silahkan dipantau aja. Untuk saham BNGA sejauh ini cukup menarik. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham dari Bank BTN dengan kode BBTN. Bank BTN bisa kita lihat bergerak cukup tertekan ya. Kita akan gunakan time frame yang lebih besar untuk Bank BTN. Di sini terlihat bahwa Bank BTN pada perdagangan 2 minggu terakhir mampu bertahan di atas area supportnya di kisaran 1305. Bisa kita lihat memang ada doji dan posisi candle terakhir plus 2,19%. Kalau misalnya bisa lanjut naik, tentu ada potensi menguji area 1400 sampai 1500. Tapi kalau kemudian 1300-nya ini jebol, ada potensi untuk lanjut turun, di mana area support berikutnya kurang lebih di area 1215. Jadi silahkan dipantau aja untuk dua area support yang ada dari Bank BTN. Secara tren bisa kita lihat sebenarnya Bank BTN ini dari kiri ke kanan, bisa kita lihat bersama ya teman-teman, posisinya sebenarnya masih downtrend. Kelihatan jelas masih downtrend dan masih berusaha untuk mengalami kenaikan-kenaikan lanjutan. Berbeda dengan 4 big banks kita, di mana 3 diantaranya sudah mencetak all time high, yaitu BBCA, BBRI, dan Bank Mandiri. Tapi kalau misalnya Bank BTN bisa breakout ya teman-teman, baik dari area resisten ataupun dari area trend line, tentu akan menjadi sebuah kesempatan menarik untuk bisa trading di saham Bank BTN. Jadi untuk support dari area weekly-nya kita gunakan 1305 ataupun area support 2-nya di 1215. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 6 saham dari Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, dan yang terakhir adalah Bank BTN.
Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.